Yang pertama, silakan dilihat ayatnya, surat An-Nisa ayat 59. Surat ini itu tadi ayat sebelumnya yang saya baca tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil dalam menegakkan amanah, tunaikan amanah. Itu perintah. Lalu kemudian di ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Kalimat di ayat ini kalau diperhatikan, untuk Allah dan Rasulnya ada kalimat penegasan ketaatan dengan menggunakan kalimat ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha, taatilah Allah. Ini kemutlakan, taatnya mutlak, tidak bisa tidak, nggak ada tawar menawar, nggak ada. Wa ati'ur rasul, taat pada Rasul juga begitu, mutlak, tidak ada tawar menawar. Karena mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Karena Rasul itu utusan Allah. Tidak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Allah. Tapi begitu kepada pemimpin, kalimatnya bukan wa ati'u ulil amri minkum, tidak. Kalimat ati'unya tidak ada. Kalimatnya langsung wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ini dalam banyak tafsir itu diartikan bahwa maka yang dimaksud dengan taat kepada pemimpin itu adalah selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis Nabi selalu diangkat dalam setiap kajian tafsir ayat ini, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun kalau makhluk itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti seorang istri wajib taat sama suami, maka ketika suaminya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak istrinya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, si wanita tidak wajib mentaatinya, si istri itu. Kita juga sebagai anak wajib taat, wajib hormat, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ketika kedua orang tua kita mengajak kepada perbuatan syirik, perbuatan yang sifatnya maksiat, mentaati Allah dan Rasul, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya maksudnya, maka kita juga wajib untuk menolaknya. Tidak harus mentaati kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kata Allah dalam Al-Qur'an di surat Luqman ayat 15. Jika kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat syirik supaya kalian menyembah Tuhan selain Allah, maka jangan ikuti keduanya. Jangan patuhi ajakan keduanya dalam soal itu. Dalam soal lain, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi dalam urusan dunia tetap patuhi keduanya, hormati keduanya, tetap berlaku baik. Tapi dalam soal ajakan kepada kesyirikan itu ditolak. Jadi menolaknya juga dengan cara yang baik, tentunya maksudnya begitu. Tapi prinsipnya menolak. Nah, jadi kata-kata ulil amri pun seperti itu di sini. Jadi ketaatannya sejauh dia mentaati Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau kasus pengertian jamaah dalam konteks asar disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau pemimpin itu kita angkat bukan karena fikih kita, artinya karena kita faham, kenal dia, dia juga kenal kita rakyatnya, saling pemahaman. Nah, itu yang wajib taat itu di situ. Kita tetap wajib taat kepada pemimpin yang seperti itu, yang kita angkat dengan kesepahaman, saling memahami yang tinggi. Orang itu kalau mau angkat pemimpin, itu kalau analisa Umar bin Khattab begini. Ketika dulu ada seorang sahabat hendak merekomendasikan sahabat lain untuk jadi calon gubernur di sebuah negara, di sebuah katakanlah perwakilan Islam waktu itu di Mesir, mau angkat Amr bin As, itu ditanya
oleh Umar bin Khattab, kamu sudah kenal Amr bin As? Kamu sudah kenal dia? Sahabat bilang, iya saya kenal dia. Pernahkah kamu makan bersama dia? Pernahkah kamu jalan jauh bersama dia? Pernahkah kamu tidur bareng bersama dia? Itu ditanya. Karena orang kalau mau merekomendasikan seseorang jadi pemimpin, 3 hal ini jadi syarat, kata Umar bin Khattab. Pernah jalan bersama, pernah makan bersama, pernah tidur bersama. Ini dalam arti yang sebenarnya ya, bukan tidur bersama. Saya pernah satu pesawat sama si A, sama-sama tidur di pesawat, tidur bersama. Bukan. jangan artikan itu. Saya pernah jalan pergi bersama dengan si fulan, kayak kita jalan ya cuma sekali-sekalinya dalam kehidupan itu misalnya. Bukan juga. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang berminggu-minggu, berbulan-bulan misalnya. Kayak orang pergi haji dulu, atau kayak pergi haji kan itu paling nggak sebulan dia kenal dengan orang itu. Nah itu maksudnya begitu, kenal dengan orang itu karena pernah jalan bareng sama orang itu, tahu karakteristiknya, pernah makan bareng juga tahu, jadi tahu siapa yang makan. Kalau prasmanan ngambilnya banyak tapi nggak ada yang dimakan, makan cuma sedikit, selebihnya jadi rezeki tong sampah, ketahuan. Orang mau ngambil banyak aja tapi nggak dimakan, cuma rezeki cuma nafsu matanya pengen tapi nggak dimakan. Akhirnya orang lain nggak bisa makan karena sudah diambil, kotor, terbuang. Dan orang akan nampak sifat aslinya ketika dalam 3 kondisi tadi: makan bersama, jalan jauh bersama, dan tidur bersama. Karena di saat itu mungkin akan terjadi satu kondisi yang katakanlah ada tragedi, ada hal yang tidak kondisional, ya, tidak seperti kondisi yang dia harapkan, ya. Terjadi katakanlah sedikit goncangan, itu akan kelihatan. Kalau orang yang sifat asli itu akan kelihatan. Orang begitu menghadapi satu kesulitan, sifat aslinya bisa keluar. Yang marah, yang kesel, yang emosian kelihatan. Tapi kalau dalam kondisi tenang, nggak ada apa-apa masalah, ya sikapnya sikap palsu semua, sikap yang biasa aja kelihatan. Ini begitu dia lagi jatuh, ketika dalam kejatuhan itu sikap orang kelihatan aslinya. Nah disitulah cara menilai orang. Tapi tidak sesederhana kalau kita dalam pemilihan sebuah negeri kayak di Indonesia ini, pemimpinnya kita merasa nggak ngangkat, apalagi kita kemarin nggak pilih dia, lalu kita bilang kita nggak pilih dia, nah, terus kita udahlah saya nggak mau bayar pajak, itu sikap itu hanya bisa dalam hati, sikap pengingkaran, penolakan. Tapi dalam pelaksanaan nggak bisa, karena kita bisa dihukum nanti, didenda nanti, kitanya kena. Nggak bayar pajak bisa kena kita nanti. Jadi tetap kita lakukan, tapi hati kita mengingkari. Jadi yang paling penting pengingkaran di hati. Kayak kita naik bis berdesakan atau naik mikrolet, naik apa, di sebelah kita wanita. Sebetulnya kita nggak suka bersentuhan dengan wanita itu, tapi karena didesak di kereta sana, jadi kita kesenggol dia. Ketika itu yang penting hati kita mengingkari. Nggak boleh kita sampai ridho, enak juga senggolan sama dia. Nah itu yang baru jadi dosa. Ketika hati tidak mengingkari, harus mengingkari, ya. Makanya sebisa mungkin orang Islam itu nggak naik yang begitu-begituan, mestinya sebisa mungkin. Pada punya motor sendiri, mobil sendiri, jalan sendiri. Jadi nggak senggolan dengan yang itu sebetulnya, ya. Baik. Jadi tentang ungkapan ada orang lain yang menciptakan, nggak perlu kekhalifahan dalam Islam, itu jawaban yang sangat-sangat ya nggak betul dalam Islam. Saya jawab alasannya begini ya, misalnya diantaranya, ya, ungkapan orang itu ya adalah ungkapan orang yang tidak mengerti bahwa justru Allah menciptakan kita umat manusia ini itu adalah dalam rangka supaya hidup kita itu seperti piramid begitu, ada satu pemimpin terus ke bawah, itu begitu. Khalifah itu, bahkan kita ini sebagai manusia diciptakan dalam bahasa awal Allah menciptakan manusia disebutnya khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kami akan menciptakan, kata Allah, kita manusia sebagai khalifah fil ard. Maksudnya adalah
hanya manusialah yang bisa memaksimalkan semua fungsi-fungsi penciptaan makhluk Allah yang lainnya untuk menjadikan mereka berfungsi sebagaimana tujuan penciptaan mereka. Hanya manusia yang bisa menjadikan tanah ini, menjadikan minyak ini, nikel ini, emas ini, pohon ini, hutan ini berfungsi maksimal untuk memberikan manfaat pada manusia. Itu yang bisa cuma manusia. Nggak bisa gajah mimpin seluruh umat di dunia ini untuk memaksimalkan fungsi hutan. Nggak bisa. Singa juga nggak bisa. Hanya manusia. Karena punya akal. Nah, itu begitu. Jadi itu sebuah khalifah. Nah, khalifah di dalam Islam juga lebih lanjut, itu ditekankan karena tadi yang saya katakan. Karena Islam itu agama yang benar, yang tinggi nilainya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Jadi ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang bisa lebih tinggi dalam Islam. Itu prinsip umat itu mesti begitu. Kenapa? Karena tahu ini yang benar. Dan dalam Islam itu sendiri ditekankan, ya, hadis Abu Hurairah, saya jadi ingat, makanya saya kutip di sini. Dari sejarah dulu Bani Israel. Kana Banu Israel, ya, tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthuruna. Kata Nabi, kaum Bani Israel itu dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Nabi diutus oleh Allah menjadi pemimpin kaum itu. Setelah nabi yang satu wafat, maka muncul nabi berikutnya memimpin kembali kaum itu untuk wilayah kaum itu seluruhnya. Dan hanya saja kata Nabi, sesudahku tidak ada nabi. Kata Nabi, sudahku nggak ada nabi lagi. Kalau ada nabi lagi setelah beliau jadi pemimpin, maka akan muncul pemimpin baru, yaitu nabi berikutnya. Tapi kata beliau, sesudahku tidak ada nabi. Yang ada adalah para khalifah. Lalu mereka menjadi banyak dalam suatu masa nanti, kata Nabi. Jadi khalifah itu keniscayaan, keharusan yang tidak bisa tidak. Seperti yang pendapat tadi Imam Mawardi tadi, mesti ada kekhalifahan. Kekhalifahan yang dimaksud, kalau idealnya seperti yang di zaman Nabi, memimpin seluruhnya secara politik, secara kekuasaan, secara hukum, semua. Tapi bisa jadi seperti pemimpin Katolik sekarang, kekhalifahan ada, walaupun sifat pemimpinannya hanyalah pemimpinan keagamaan, kepemimpinan nilai dalam agama mereka. Kalau saat pemimpin udah bilang A semuanya, tapi tidak dalam konteks kekuasaan. Karena Zionis Israel pun nggak patuh itu ketika gereja Katolik satu-satunya di Gaza dibom, ya, itu marah si Katolik, tapi sana tetap walaupun ya ada kata-katanya yang berusaha minta maaf dan lain-lain, tapi yang jelas itu adalah sebuah contoh bahwa nggak dipakai kekuasaannya oleh mereka yang berkuasa di dunia ini. Amerika nggak peduli itu sama raja kekhalifahan si Paus itu, nggak peduli. Ya. Walaupun ya secara nilai agama itu kepemimpinan. Nah, dalam Islam minimalnya juga seperti mereka itu mestinya. Sampai sekarang kita nggak ada, yang ada adalah umat Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Mesir, Majelis Ulama Singapura, Malaysia dan seterusnya. Mestinya ada Majelis Ulama Dunia, mestinya ada begitu. Idealnya itu begitu. Nah, dan itu bukan hanya tujuannya itu tidak. Kalau itu buat umat Islam adalah stepping stone, hanya batu loncatan. Tujuan jauhnya adalah betul-betul kekhalifahan sampai kekuasaan. Ingat, kadang orang lupa, kekuasaan itu dianggap, siapa bilang Nabi mendirikan sebuah negara? Nabi mendirikan negara Islam sebetulnya, tapi ya tidak disebut
ini daulah Islamiyah. Enggak, Nabi enggak menyebut begitu. Tapi prinsip-prinsip sebuah negara sudah ada di zaman Nabi. Coba lihat. Apa arti sebuah negara? Adanya teritorial. Nabi punya Madinah. Adanya pemimpin. Nabi jadi pemimpinnya. Adanya rakyat yang dipimpin. Rakyat ada. Kan gitu. Ciri sebuah negara, state, kalau bahasa Inggris itu kan disebutnya state. Negara itu harus punya 3 ini minimal. Ada teritorial, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, Nabi membuat itu. Hanya bedanya kayak ibu-ibu sekarang seperti soal resep. Ini udah ada dulu, baru mereka masak. Ini berapa gram taruh, ini berapa gram. Orang dulu, ibu-ibu dulu kalau masak nggak ada resep itu. Tapi dia tahu makanan enak itu. Yang disajikan sama-sama sayur lodeh, sama-sama sayur asam, sama-sama semur daging. Tapi yang satu nggak pakai konsep, nggak pakai dustur tertulis, undang-undang tertulis nggak ada. Tapi dia membuat sayur lodeh. Itu yang saya maksud. Nabi membuat negara itu. Tapi nggak pakai memang ini kita bikin undang-undangnya ini, kita bikin aturannya ini, nggak ada begitu memang. Tapi ada rakyat, ada yang dipimpin, ada teritorial. Ini yang sering harus kita bantah pendapat orang yang seperti tadi yang mengatakan tidak ada kekhalifahan dalam Islam. Itu keliru. Ya. Tidak ada sebetulnya. Ya katakanlah kalau ada orang sampai itu semuanya karena politik. Karena politik membenci, kayak ada di Indonesia ini kan ada kayak HTI kemarin berdiri kayak apa itu semua dibubarkan, itu karena politik sebetulnya, bukan karena menegakkan kebenaran, tapi karena politik. Sampai hari ini pun juga begitu, ya, semua yang berbau Islam agak disingkirkan, dimarginalkan. Nah, itu supaya kita paham sebetulnya Islam tidak begitu. Kenapa? Karena Islam itu menegakkan keadilan, ya, menegakkan kebenaran, dan tahu hanya nilai-nilai Islam bisa menjamin kehidupan, kesejahteraan, keadilan umat manusia di muka bumi ini semua. Nyambung pertanyaan Pak Enggiat, apa tadi? Demokrasi. Oh, demokrasi. Nah, ini begini. Bedanya adalah kalau demokrasi, karena demo itu artinya rakyat, krasi itu artinya kan dari bahasa Yunani kekuatan, ya, power, kekuatan rakyat. Di demokrasi yang ada adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kalau rakyat sudah bersepakat, apalagi sepakatnya pakai voting lagi, bukan sepakat musyawarah. Kalau tadi sepakat musyawarah bahasanya, itu masih bagus. Yang sering terjadi sepakatnya voting. Voting itu kalau ada 151 dengan 49 udah dianggap menang yang 51. Kalau dalam Islam as-sultan, kedaulatan itu mesti di tangan Allah, di tangan nilai-nilai kebenaran Al-Quran dan hadis. Nggak boleh di tangan rakyat, karena kalau di tangan rakyat yang terjadi adalah ketika rakyat bermusyawarah menyatakan ibu-ibu di Indonesia tidak boleh pakai jilbab misalnya, harus pakai kebaya yang asli Indonesia misalnya begitu, setiap hari kebayaan aja, tidak boleh pakai jilbab. Kalau itu sudah jadi keputusan dewan dan dibuat jadi undang-undang, karena dewan bagi legislatif dengan penguasa eksekutif bersepakat, keluarlah undang-undang itu, maka negeri ini tidak membolehkan perempuan pakai jilbab. Bisa jadi, maaf, termasuk sholat. Kalau yang memimpin itu di wakil-wakil itu kafir semua, diputuskan tidak wajib sholat di masjid, sholat di rumah aja masing-masing misalnya. Jadi keputusan itu jadi. Makanya demokrasi sebetulnya bertentangan dengan Islam kalau hanya menjunjung tinggi suara rakyat adalah suara kebenaran. Yang benar adalah suara Tuhan, kebenaran itu. Jadi rakyatnya harus dibenerin dulu. Kalau rakyatnya sudah benar, sudah banyak jadi yang muslim di sana, bolehlah kita pakai demokrasi. Karena jadinya suara rakyat muslim, suara rakyat yang berpihak kepada kebenaran, maka boleh dipakai. Tapi kalau suara rakyat saja tanpa rakyat itu punya nilai-nilai kebenaran di dalamnya, maka yang terjadi adalah
kebatilan yang akan bisa tegak. Nah ini yang repot kita. Karena mayoritas yang penting. Kalau mayoritas sudah sepakat, anggota dewan kita sekarang berapa? 560 atau berapa? Berapa jumlahnya Pak sekarang? Katakanlah sekian itu. Nah, 51% saja sepakat umat Islam tidak perlu sholat di masjid. Atau sepakat wajib bayar pajak 20% misalnya. Udah jadi. Kalau mereka sepakat, meskipun kayak tadi ada yang ngedumel, ada yang akhirnya demo, akhirnya apa semuanya itu kayak begitu. Nah, makanya kita sebelum jadi undang-undang, disitulah umat itu harus mau berjuang melawan itu. Jangan sampai ada undang-undang yang keluar ya akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau niatnya begitu, ya ada makanya saudara kita yang aktif di partai masuk ke parlemen, tujuannya itu kita hanya bisa mendoakan semoga dia konsisten dengan nilai-nilai itu. Tapi kalau saya termasuk orang berpandangan ya hampir percuma boleh dibilang seperti itu, karena sistem yang dijunjung tingginya masih belum berangkat dari nilai-nilai Islam. Katakanlah kalau diterjemahkan Pancasila UUD 45 itu sebagaimana awal para pendiri negeri ini melakukan pembuatan nilai-nilai ideologi itu, Pancasila dan UUD 45 yang semuanya dibangun atas semangat nilai-nilai Islam. Kalau semuanya masih seperti itu berpikirnya, boleh kita ke situ. Tapi kalau sekarang masalahnya tidak. Yang terjadi adalah itu hanya alat untuk dimanipulasi seolah-olah mereka menegakkan kebenaran. Padahal yang dia cari adalah menegakkan kepentingan golongan, kepentingan mereka masing-masing. Ini yang sering dan masih terjadi. Kalau masih terjadi seperti itu, kita pesimis untuk perubahan yang lebih baik ke depan kita ini semua. Walaupun kita diharuskan bersikap optimis. Saya kira itu lebih kurangnya saya mohon maaf ya, dan